Halo sobat saya, selamat datang di rumah saya. Obrolan santai seputar Santo Yakobus. Sobat saya, hari ini kita akan membahas sesuatu yang spesial. Dan tentunya hal ini sering kali kita semua tahu, terutama saat kita ikut misa, kita pasti melihat sosok ini yang selalu ada di dalam setiap misa. Nah, hari ini kita mau perkenalan dulu ya kepada tamu kita yang luar biasa ini. Kita kedatangan dua orang, seorang asisten imam, dan salah satunya rahasia adalah Bapak Kardinal kita. Oke, kita langsung aja ya, kita persilakan mereka untuk memperkenalkan diri kepada sobat saya. Silakan. Perkenalkan, saya Hanjaya Kurniawan, saya seorang asisten imam, saya tinggal di lingkungan Santo Filipus, wilayah Santo Paulus. Saya telah menjadi jadi asisten imam lebih kurang 11 tahun. Ini adalah periode yang keempat. Bapak Albert. Halo sobat saya Albert Wibisono, saya dari lingkungan Santo Mikael, dari wilayah Yohanes Rasul. Saya asisten imam juga sama seperti Pak Anjaya dan mau menyampaikan salam pada Pak Anjaya sama Pak Anton juga, salam semuanya. Salam. Terima kasih sudah mengundang kami di sini. Terima kasih untuk perkenalannya yang luar biasa ya. Kelihatan kan dari bajunya aja sudah kelihatan. Beda dengan saya ya. Oke. Menurut kalau saya boleh tanya Pak Albert. Pertama-tama saya tanya dulu kan Pak Albert ini kan sudah berapa tahun Pak jadi di asisten imam? Jadi asisten imam saya pernah 6 tahun jadi asisten imam, lalu kemudian ya sudah pensiun, seharusnya sudah cukup 6 tahun itu. Tapi lalu kemudian setelah jeda beberapa tahun, di lingkungan saya ini ada pemekaran. Karena ada pemekaran, maka lingkungannya terbagi. Nah, setelah pemekaran yang tinggal sebagai asisten imam di lingkungan saya hanya 2 orang saja. Dan itu pun yang satu belum krisma. Jadi ya sudahlah, terpaksa saya ikut lagi jadi asisten imam ya. Ini untuk saya periode yang ketiga. Ya. Oke, luar biasa. Kalau boleh saya juga tanya Pak Albert, kira-kira menurut Pak Albert ini apa sih Pak asisten imam itu Pak? Kenapa kok disebut sebagai asisten imam? Ya, kami disebut sebagai asisten imam karena tugas kami adalah membantu imam. Jadi secara khusus memang pada utamanya tugas kami adalah membantu imam untuk membagikan komuni kepada umat yang hadir di dalam misa. Jadi kami ini kalau nama resminya adalah pelayan tidak lazim, pelayan komuni tidak lazim tepatnya. Nah, karena pelayan yang lazim siapa? Pelayan yang lazim adalah uskup, imam, diakon. Nah, kami ini pelayan yang tidak lazim, tetapi kami dibutuhkan karena memang jumlah umat yang hadir dalam misa itu banyak sekali. Nah, kami membantu imam di situ untuk membagikan komuni. Oke, berarti kalau andaikan Pak Albert, umat di sebuah gereja itu kalau tidak banyak, berarti tidak ada asisten imam gitu? Bisa, tidak perlu. Karena asisten imam ini hanya diperlukan ya manakala jumlah umatnya banyak itu. Nah, misalnya seperti di Santo Yakobus ini juga ada kalanya jumlah umat yang datang tidak banyak. Misalnya di misa pagi jumlah umat yang datang tidak terlalu banyak, maka imam bisa membagi komuni sendiri, tidak perlu bantuan kami gitu. Oke. Berarti asisten imam ini tujuannya adalah membantu romo di dalam ekaristi, ya, membantu untuk membagikan atau mendistribusikan komuni kepada umat. Ya. Itu yang utama. Yang utama itu Pak? Ya. Ada tugas-tugas yang lain. Barangkali Pak Anjaya bisa membantu menjelaskan ya. Ya, kalau secara non-sakramental itu juga bisa memimpin ibadat. Jadi ibadat selain seperti ibadat pagi, di mana pas kebetulan romo tersebut
berhalangan. Oke. Itu bisa seorang asisten imam untuk memimpin ibadat pagi. Mungkin begitu ya Pak Albert ya. Iya, Pak Anjaya, bisa. Jadi ada memimpin ibadat pagi, lalu kemudian bahkan ibadat di lingkungan juga kita bisa diminta untuk memimpin ya, karena biasanya kadang-kadang itu masyarakat kita masih wah ini asisten imam dituakan, nah nanti ada ibadat lingkungan Pak Anjaya aja yang mimpin gitu, padahal sebetulnya tidak harus, tapi bisa seperti itu bisa. Berarti tugasnya selain membagi komuni tadi, terus kemudian kalau di luar gereja seperti imam pimpin ibadat. Ya, Nah, bisa. ada apa lagi Pak selain itu? Bisa. Ibadat seperti apa? Kami juga bisa membawa komuni untuk orang sakit. Oke, ya, itu pernah saya lihat itu. Ya, jadi di paroki kita Santo Yakobus ada beberapa orang yang sakit dan tidak bisa pergi ke gereja karena sakitnya itu. Nah, kami membawa Kristus kepada mereka. Yaitu koordinasi dengan ketua lingkungan, nah, kami membawa Kristus pada mereka. Biasanya ya 1 minggu 1 kali gitu. Itu semua asisten imam bisa Pak ya? Semua asisten imam bisa. Secara bergantian. Cuma pengaturannya mungkin tergantung teritorial atau? Ya, tergantung teritorial. Jadi karena saya untuk lingkungan Santo Mikael wilayah Yohanes Rasul, maka saya hanya melayani di wilayah Yohanes Rasul. Untuk Pak Anjaya melayani di wilayah Paulus saja. Mungkin Paulus ada pembagian sendiri Pak Anjaya, gimana? Ada. Jadi kalau kita kalau sebagai asisten imam itu bukan milik wilayah atau milik lingkungan, tetapi kita adalah di paroki. Sebenarnya mungkin saya bisa menambahkan kita bisa menambahkan dari Pak Albert. Belum tentu saya sebagai asisten imam yang di wilayah Paulus atau lingkungan. Saya cuma bertugas di lingkungan atau wilayah tersebut. Bisa saja terjadi misalkan di lingkungan atau di wilayah lain karena asisten imamnya terbatas. Kita pun bisa juga ditugaskan di sana. Kita bisa membagi karena itu kita asisten imam adalah paroki bukan dari wilayah. Kira-kira itu ya Pak Albert. Ya, betul. Kebetulan bahas mengenai membagikan komuni kepada orang yang sakit karena sakit ya. Jadi dia tidak bisa datang ke dalam Ekaristi. Iya. Nah, persyaratannya gimana Pak? Kok bisa? Apakah caranya gimana? Kok bisa supaya si umat ini yang sakit ini bisa menerima komuni di rumah? Apakah itu yang menentukan asisten imam atau romo atau ketua wilayah atau lingkungan yang memutuskan oh ini berhak ini menerima komuni di rumah? Itu memang sebenarnya dari umat itu sendiri, terutama keluarga. Apabila memang salah satu keluarganya katakan sakit, ya dia tidak bisa hadir ikut Ekaristi di gereja, mereka akan memberitahukan kepada biasanya pengurus lingkungan, khususnya ketua lingkungan, agar ada asisten imam untuk bisa datang melayani, memberikan komuni kepada mungkin keluarga yang sakit. Jadi itu adalah memang tadi seperti Pak Albert yang bicara, itu melalui lingkungan, dari pengurus lingkungan. Oh. Iya. Jadi baru dari pengurus lingkungan, baru ke asisten imam gitu ya? Iya, betul. Iya. Nah kebetulan di tempat kami masing-masing, di wilayah masing-masing, seperti tempat kami ada satu namanya koordinatornya di wilayah. Mungkin di tempat Pak Albert juga sama. Koordinator asisten imam wilayah. Iya. Oke. Ya ini yang sakit di sini ini maksudnya sakit yang tidak memungkinkan ke gereja biasanya jangka panjang. Bukan sakit flu Pak? Bukan sakit flu. Saya hari bukan Minggu sakit hati, ini Pak, ya? Saya hari Minggu ini agak enggak enak badan enggak ke gereja wis gitu. Tolong dipanggil ke rumah gitu. Ya bukan begitu. Betul. Oke, jadi ada syarat-syaratnya Pak ya, yang kondisi-kondisi bagaimana supaya mereka layak untuk menerima komuni di rumah. Ya pada umumnya ini sudah cukup dimengerti ya. Kita mungkin tidak punya syarat-syarat yang tertulis seperti apa enggak, tapi pada umumnya sudah cukup bisa dimengerti bahwa ini bukan yang saya sakit punggung ini atau saya gatel-gatel enggak bisa ke gereja, enggak sih. Ya. Termasuk yang di rumah sakit Pak ya? Iya, di rumah sakit juga termasuk. Iya. Kalau di rumah sakit itu memang kita ada semacam
izin atau perjanjian antara rumah sakit dengan paroki. ya. Dan yang kita layani sekarang adalah tiap hari Jumat pagi setelah misa. Setiap Jumat pagi. Tiap hari Jumat pagi setelah misa pagi itu ada pergantian asisten imam yang untuk bertugas membagikan komuni di rumah sakit. Saat ini yang kita ada kerjasama atau kita bagi adalah satu National Hospital ya Pak. Hospital, Kemudian satu yang di ortopedi. Ortopedi. Ya. Oh, berarti rumah sakit yang kebetulan rumah sakit itu di dalam teritorialnya paroki Betul, Yakobus. masuk di dalam. Ya. Betul. Oke. Ya. Tapi saya nggak tahu apakah sekarang gimana kalau umat kita misalnya di RKZ Pak Anjaya. Kalau umat kita di RKZ apakah kita yang melayani ke sana ataukah kalau RKZ mungkin ada romonya ya. Katakanlah misalnya rumah sakit yang tidak ada romonya, misalnya umat kita di rumah sakit pelabuhan katakanlah misalnya. Gimana Pak Anjaya? Pelabuhannya masuk Perak ya. Masuk Perak. Jadi begini, yang pernah saya alami, pernah saya ditanya itu kebetulan yang di Kristus Raja. Itu umat dari mana? Dari tinggal yang di sekitar paroki Santo Yakobus, dia ke rumah sakit di Adiusada. Nah, Adiusada kan ikut parokinya Kristus Raja. Ya. Sehingga kadang-kadang kita harus nyampaikan kepada terutama umat yang keluarga yang si pasien itu kontak ke paroki Kristus Raja. Iya. Jadi ngikutin teritorial ya Pak ya. Ikut teritorial ya. Jadi kita tidak boleh ke sana. Iya. Tidak boleh ke sana dalam arti kata apakah saya pernah dengar sih Pak, kalau AI ini ada teritorialnya. Jadi AI di paroki A bukan berarti di paroki B dia juga menjadi A. Boleh. Betul ya Pak? Iya. Jadi mungkin karena itu ada teritorialnya juga. Jadi menghubungi di paroki yang bersangkutan. Nah, sobat saya, kalau ada kerabat atau keluarga, teman yang sedang sakit, jangan khawatir. Meskipun tidak bisa ikut Ekaristi, tapi tetap bisa menerima komuni di rumah dengan kondisi yang sudah dijelaskan tadi. Nah, sekarang tugasnya kalau saya pernah dengar ini Pak, Pak Hanjaya, saya pernah dengar ini. AI itu bisa memimpin ibadat pemberkatan rumah. Pemberkatan rumah tidak rasanya. Tidak ya? Kalau pemberkatan rumah kami belum, tidak tahu Pak Anjaya apa pernah? Enggak ya? Pernah. Kalau pemberkat harus romo. Pemberkat enggak. Oh, harus romo ya? Berkat itu sakramental ya, jadi itu tugasnya romo ya. Betul. Kami tidak mempunyai kuasa untuk memberkati ini ya. Kami yang bisa kami bantu pimpin itu adalah selain ibadat harian, misalnya di gereja itu bisa kami memimpin ibadat harian di gereja. Kalau misalnya tidak ada romo, ibadat pagi di gereja boleh dipimpin imam ya, Pak Andrea Jati sudah katakan. Atau misalnya ibadat harian di mana saja, jadi brevir itu ya, kami boleh memimpin. Atau ibadat apapun di lingkungan bisa ya. Nah, kalau misalnya ibadat itu yang berkaitan dengan orang mati biasanya. Karena di Keuskupan Surabaya ini sebetulnya masih berlaku bahwa pelayanan untuk orang yang meninggal itu oleh romo paroki itu 1 kali. Nah, itu saya pernah dengar. Ya, itu sebetulnya ada aturan seperti itu. Jadi ini untuk untuk pemerataan lah ya. Jadi artinya dengan jumlah romo yang terbatas pada hari ini, umat kita yang 6.000 ya, maka memang Bapak Uskup waktu itu memutuskan pelayanan oleh imam di tengah kedukaan itu 1 kali. Nah, umat bisa milih mau waktu tutup peti atau waktu pemakaman atau kremasi atau yang lainnya misalnya gitu. Tapi yang lain-lainnya tentu tetap dilayani dan dalam hal ini dilayani oleh asisten imam. Jadi asisten imam bisa melayani ibadat tutup peti. Enggak apa-apa, tidak ada pemberkatan yang harus dilakukan di situ. Kami boleh misalnya mendupai jenazah, itu kami boleh mendupai jenazah. Kami boleh memerciki jenazah dengan air suci, boleh.
tapi air sucinya dapat dari paroki. Ya. Kami tidak bisa memberkati air botol ini menjadi air suci, tidak bisa. Ya, betul, itu tugas imam. Kami bisa ambil air suci dari paroki yang sudah diberkati Romo. Kami tinggal percikkan saja kepada jenazah itu. Kami bisa lakukan seperti itu. Itu untuk ibadat seputar kematian. Ya. Jadi untuk pemberkatan rumah tetap Romo ya. Wah, itu tugasnya Romo, itu sakramental ya. Kalau seperti baptis, Pak Albert, saya pernah dengar itu, pernah baca juga sih kayaknya ya. Dalam kondisi tertentu asisten imam bisa memberikan sakramen baptis. Sebetulnya dalam kondisi darurat ya. Semua orang Katolik bisa membaptis. Jadi semua orang Katolik dalam kondisi darurat itu bisa membaptis. Yang penting harus menggunakan formula ya yang sama yang digunakan itu ya. Formulanya itulah yang penting. Nah, lalu misalnya begini, dalam kondisi sakratul maut ya, tidak tersedia imam ya. Katakanlah misalnya ini kakek kita dalam kondisi sudah mau meninggal, ini darurat sekali ya, karena satu dan lain hal, terus sudah ingin dibaptis, mau cari romo nggak bisa, mau cari diakon juga nggak ada ya sudah, siapapun, jadi cucunya, anaknya ataupun istrinya sendiri bisa, aku membaptis engkau misalnya Thomas dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin, sudah bisa seperti itu. Nah, setelah itu harus melaporkan kepada kepala paroki, romo kepala paroki, untuk dicatat bahwa telah terjadi baptis darurat atas ini, nama orang siapa, nama baptisnya siapa, yang membaptis siapa. Semua orang Katolik bisa melakukan itu, tapi dalam keadaan darurat. Dan tentu tidak mudah-mudah mengaku darurat ya. Ya itu. Ya. Oke. Jadi kalau yang saya tangkap tadi, berarti tugasnya AI itu nggak terlalu banyak, Pak ya? Ya. Seperti hanya membagi komuni, ibadat, ya, untuk orang sakit. Oke, kalau di penjara itu, Pak? Di penjara. Yang Jakobus kan ada pelayanan di penjara ya? Bisa. Saya pernah lihat itu AI pada ikut. Ada. Itu untuk memimpin ibadat di situ. Betul, memimpin ibadat di lembaga pemasyarakatan. Bisa. Kalau misalnya kita memang di LP itu ya, Yakobus ada Romo sering datang ya untuk misa. Tapi kalau misalnya Romo tidak datang untuk misa, asisten imam bisa menggantikan imam, tidak untuk misa, tetapi kami memimpin ibadat saja, tapi kami pun bisa membawa Kristus kepada mereka. Nah, berarti ya, dengan kehadiran AI ini Romo sangat terbantu ya, Pak ya? Ya. Memang namanya asisten pembantu ya, kami membantu. Oh iya. Tapi kalau romonya ada, kami enggak usah membantu. Ya itu yang paling penting. Di Yakobus ada berapa Pak asisten imam, Pak Anjaya mungkin? Total saat ini? Saat ini ada sekitar 100, yang setahu saya ada 100, lebih kurang 140. 140 asisten imam? Ya. Yang terdaftar ya Pak ya? Yang terdaftar 142. Oh, 142. Tapi mungkin sudah ada yang karena satu dan lain hal mengundurkan diri, ada mungkin. Betul, ada yang sakit atau ada yang lain-lainnya. Betul, ya? Ada yang sakit, kemudian ada yang pindah rumah. Pindah rumah tentunya, apalagi kalau dia pindahnya keluar paroki, di luar paroki, pasti biasanya Romo akan menganjurkan sebaiknya kalau dia udah pindah paroki yang jauh, ya mendingan dia melayani yang di paroki sana tapi tidak sebagai asisten imam. Ya. Jadi mengundurkan diri. Non-aktif lah begitu. Non-aktif di paroki kita. Siapa tahu suatu saat kembali lagi pindah ke sini, nah itu. Bisa lagi. Masih ini ya. Bisa. Oke, dari pengalamannya nih Pak Albert sama Pak Anjaya ini. Kira-kira yang ini yang menarik ya, saya kepingin tahu. Kemungkinan apa aja sih Pak yang pernah dialami atau yang pernah diketahui asisten imam itu tidak lagi menjadi asisten imam, selain karena SK-nya habis ya Pak ya? Iya. Selain pindah rumah tadi, kira-kira ada apa lagi Pak?
Sakit ya bisa. Sakit bisa. Sakit bisa. Kemudian ya. juga ada hal-hal yang khusus ya. Nah, Hal-hal khusus mungkin Pak Anton juga pasti tahu lah kira-kira kalau kita sebutkan yang Bisa aja ini jadi begini, kita namanya manusia, kami asisten imam kan berkeluarga. Kami punya keluarga. Bisa saja suatu saat di dalam keluarga kami ada ketidakharmonisan ya. Nah, hal-hal seperti ini kalau misalnya suatu saat ya salah satu di antara asisten imam ada percekcokan dengan istri, lalu kemudian membuat suasana tidak harmonis. Nah, selama terjadinya itu biasanya asisten imam yang bersangkutan akan dengan sukarela mengatakan ini saya sedang dalam kondisi yang tidak baik dan saya pikir janganlah saya menjadi batu sandungan ya. Nah, oleh karena itu saya nonaktif dulu ya. Bisa seperti kayak begitu bisa ya. Oke. Nonaktif dulu dalam arti kata seterusnya, maksudnya sudah nggak bisa kembali lagi atau kan kita berharap orang itu cekcok dengan keluarga tidak selamanya. Bisa kan rukun selalu kembali. begitu. Siapa tahu bisa rukun kembali ya. Dan pada waktu setelah rukun kembali dan mau melayani dan bisa diterima kembali, alangkah baiknya ya. Oke. Ya. Nah, tapi andai kata Pak Albert, Ya. asisten imam yang lagi cekcok sama keluarganya itu, tapi dia tidak mau mundur jadi asisten imam, apakah itu bisa? Andai kata nih, contohnya misalkan seperti itu. Tadi kan Pak Albert bilang dia merasa tidak layak, kemudian dia mundur. Kalau misalkan dia tetap tidak mau mundur, misalkan dia tetap merasa layak, apakah itu Romo bisa bisa mengambil tindakan? Iya. Jadi kita yang umumnya sebagai yang pengurus atau ketua asisten imam pasti akan tahu. Biasanya kalau tahu dia akan sampaikan ke Romo. Biasanya asisten imam ini yang bermasalah akan diajak konseling dulu, akan diajak bicara sama Romo, memberikan semacam saran dan sebagainya. Ya itu kemungkinan bisa aja. Oke. Jadi asisten imam ini adalah namanya aja asisten imam ya. Jadi harus mencerminkan sosok imam juga ya Pak? Ya. Yang kudus, yang sahih ya. Sebetulnya yang harus kudus bukan hanya imam, yang harus semua kudus ya. Semua orang, kita semua harus menjadi orang-orang kudus ya. Nah ini yang Anton ya. Ini saya lihat kan tadi saya bilang di awal, asisten imam ini kalau yang saya pernah lihat itu identik dengan bajunya itu selalu putih. Benar nggak ya? Ya di Yakobus begitu. Iya. Kami sepakatnya begitu. Sepakatnya gitu, Pak. Jadi kalau putih berarti bersih ya. Betul. Harapannya demikian. Puji Tuhan. Dan sekarang tadi sudah bahas mengenai asisten imam segala macam. Saya sekarang lebih kepingin tahu tentang pribadi masing-masing nih. Cerita dari Pak Albert dan Pak Hanjaya. Awal mulanya gimana Pak Albert kok bisa menjadi asisten imam itu? Mungkin bisa sharing sedikit pada sobat saya. Saya sudah lupa ya. Sama. Saya sudah lupa ya. Iya. Kayaknya begini. Mungkin bukan saya mungkin ya. Pada umumnya asisten imam itu direkrut dari lingkungan kan. Ditunjuk ya Pak ya? Iya, bukan itu ya biasanya ini dihimbau sama ketua lingkungan. Jadi Pak Ketua Lingkungannya Pak Anjaya misalnya bilang, Pak Anjaya jadilah asisten imam, kami membutuhkan untuk lingkungan ini. Nggak ada yang mau ini, Pak Anjaya tolonglah dibantu. Ya sudah, Pak Anjaya bersedia, lalu diusulkan kepada paroki. Nah nanti paroki membuat seleksi ya Pak Anjaya ya. Betul, Gimana itu prosesnya kayak apa Pak Anjaya bisa menjelaskan mungkin? Betul, itu yang mengusulkan biasanya dari lingkungan, termasuk umat lingkungan ya. Jadi kalau mau jadi seorang asisten imam kan itu kita harus menjadi teladan juga di dalam lingkungan.
Teladan hanya bukannya di lingkungan, tetapi di paroki, juga di keluarga. Seperti Pak Albert bicara, kalau misalkan tahu itu asisten imamnya sering, katakan di rumah ini sering cekcok, di dalam rumah cekcok, nggak mungkin akan dipilih. Tetapi kalau setelah proses pilih nanti akan disodorkan, diberikan kepada, biasanya ada satu tim seperti panitia atau tim kecil yang untuk menyaring, saat disaring data semuanya baru diserahkan ke Romo. Baru setelah itu kita akan dipanggil satu persatu untuk diwawancarai, diinterview sama Romo sendiri. Dan yang satu persatu itu pun yang menentukan adalah Romo. Maksudnya ditentukan layak dan tidaknya. Layak dan tidaknya. Itu Romo. Finalnya ada Romo. Iya. Jadi Romo membentuk tadi tim yang dibilang Pak Anjaya itu tim yang dibentuk oleh Romo. Jadi Romo paroki menunjuk beberapa orang untuk membantu menyeleksi, ya itu ya, membantu menyeleksi itu kan ya ngumpulin formulir kan, masa Romonya ngumpulin formulir sendiri ya, ngumpulin formulir apa kelengkapan dan seterusnya. Nah itu ada timnya. Nah nanti di finalnya itu diwawancara oleh Romo. Oke, prosesnya seperti itu ya. Iya, kira-kira seperti itu. Kalau kembali lagi Pak Anjaya, awal mulanya jadi asisten imam, kenapa? Kok bisa itu loh? Padahal tadi kan saya juga lupa. Tadi kan sudah dibilang lupa. Tidak semua mau kan Pak ya? Betul. Saya juga lupa. Satu lingkungan cuma 2, padahal di lingkungan itu loh banyak orang kan. Iya. Memang tapi betul. ada yang mau tapi ada yang kepingin tapi tapi belum ini ada 1-2 kasus. Tapi kebanyakan memang harus didorong. Ya, kalau saya tadi seperti Pak Albert juga lupa. Memang itu juga salah satunya adalah dari lingkungan, dari pengurus lingkungan, ketua lingkungan, seperti Pak Albert disodorkan, ayo yuk tugas sana. Memang saya waktu itu belum begitu tertarik ya waktu itu. Nah kebetulan ada satu teman saya itu juga ditawari, maksudnya ditunjuk untuk jadi asisten imam. Nah kita kebetulan teman berdua ini kita teman baik, teman sekolah. Cuma ngomong gini, ayo lu jadi asisten imam. Dia bilang, kalau you jadi asisten imam, saya juga jadi asisten imam. Akhirnya kita sepakat, itu aja yang kita Terus gimana Pak rasanya jadi asisten imam? Berapa tahun Pak Anjaya jadi asisten saya imam? Saya ini yang periode keempat berarti 11 tahun. Mau 12 tahun ya? Tahun depan 12 tahun. 3 tahun. Ya, saya jadi asisten pertama kali, saya kebetulan bersama dengan Pak Albert dan beliaunya adalah waktu itu adalah sebagai koordinatornya. Nah, kami sama-sama bertugas, senang kita bertugas. Akhirnya dengan saya berkenalan dengan Pak Albert, saya banyak belajar dari Pak Albert, terutama masalah beberapa ya. Saya kalau dibilang ini terlalu suci enggak. Cuma dengan belajar dari Pak Albert saya banyak mengenal beberapa artinya seperti peralatan liturgi dan sebagainya. Kemudian tata cara dan sebagainya, pakaian juga harus lebih rapi. Nah, itu saya juga banyak dari Pak Albert ini. Makanya akhirnya jadi senang juga akhirnya. Apalagi kita juga bisa membantu, terutama tadi seperti Pak Albert bicara bahwa kita juga melayani yang di rumah, terutama yang sakit. Kalau kita memberikan mereka tuh merasa senang. Itu aja, menerima tubuh Kristus. Dia kan seperti kepingin nggak bisa ke gereja, tetapi ada seorang asisten imam yang mau memberikan atau membawa menerimakan komuni. Itu aja. Wah, ini padahal pertanyaan selanjutnya ini saya mau tanya ini ya, mengenai suka dukanya menjadi asisten imam itu apa? Pernah ngalami nggak? Yang sekarang ke Pak Albert lah. Sukanya bagaimana Pak Albert? Mungkin pernah mengalami duka enggak Pak Albert? Duka itu maksudnya kejadian yang tidak menyenangkan lah selama bertugas menjadi asisten imam. Kok saya enggak ingat ada duka ya? Enggak ada. Terlalu banyak sukacita saya pikir ya, terlalu banyak sukacita. Tidak ada rasa duka kayaknya enggak. Mungkin bisa di-sharingkan kepada sobat saya nih. Sukanya apa sih menjadi asisten imam itu? Sukanya mengalami apa Pak Albert? Bisa mengantar Kristus itu suatu
privilege sendiri ya, sesuatu yang luar biasa. Kita ini yang banyak dosanya bisa membagikan Kristus kepada umat, itu sesuatu yang luar biasa. Dan itu suka sekali, sudah tidak ada ininya lagi, tidak ada yang lebih indah daripada kesempatan itu. Dan bisa melayani, membawa Kristus kepada orang-orang sakit, itu juga suatu sukacita yang luar biasa. Saya pikir di antara teman-teman yang membawa Tuhan kepada orang sakit itu banyak sekali pengalaman-pengalaman ini yang indah ya. Kami ada pengalaman misalnya setelah kami antar Tuhan ya, berapa hari kemudian memang terminal ya, dan sempat mendapatkan perminyakan dari Romo, lalu kemudian akhirnya kembali ke rumah Tuhan ya, itu dan kami bicara sama keluarga itu biasanya apresiatif, senang ya. Aduh, terima kasih ya Bapak, selama ini kami dilayani, Tuhan datang ke rumah kami untuk Papi yang sakit. Nah, sekarang Papi sudah kembali ke rumah Tuhan, dan kami senang. Kemarin persis sebelum berangkat ya, persis sebelum Papi pergi, Papi sempat menerima Tuhan. Nah, itu kami mendengar cerita-cerita yang seperti kayak begitu, itu suatu sukacita besar ya. Dan tidak ada duka kekurangan, tidak ada. Kalaupun ada itu gini paling-paling ya toh, selama kami jadi asisten imam selama Pak Anjaya 11 tahun ini, mungkin Pak Anjaya itu pada waktu gereja duduk sama keluarga itu hanya bisa dihitung jari. Betul sekali. Itu aja. Itu satu-satunya yang kalaupun itu, tapi itu bukan ini. Kami sudah banyak sekali kesempatan bersama dengan keluarga, dan kami selalu bisa pergi ke gereja dengan keluarga kesempatan yang lain. Tapi memang banyak kali kami pergi ke gereja tidak duduk bersama keluarga. Kami duduk bersama dengan asisten imam yang lainnya dalam persaudaraan. Tapi ada Pak Albert, dari teman-teman asisten imam di mana istrinya yang protes tuh, atau anaknya protes gitu, ada nggak ya? Ada. Dari selalu 56 orang. Pasti ada. Pasti ada. Pasti ada ya? Iya. Tapi nggak banyak lah. Ya kalau memang sudah kayak begitu ya, karena begini, sekarang dengan jumlah asisten imam yang banyak 140 itu, kami tidak setiap minggu tugas. Kalau dulu masih asisten imam masih 60 atau 80 itu setiap minggu tugas. Setiap minggu ya. Kalau setiap minggu tugas artinya kalau ke gerejanya seminggu sekali, tidak kan bisa pergi ke gereja hari Minggu misalnya 2 atau 3 kali kan bisa saja. Romo aja bisa misa 2-3 kali ya. Nah, kalau kami misa cuma 1 kali seminggu dan tugasnya 4 kali dalam sebulan, ya otomatis tidak pernah duduk bersama keluarga. Tapi dulu ada yang senior ngakalinnya begini, oke, saya tugas jam 6 pagi bersama dengan teman-teman AI tapi saya jam 8 ikut misa lagi bersama dengan keluarga. Bisa seperti kayak begitu ya. Baik juga, tidak ada masalah. Loh, apa boleh ikut misa 2 kali? Oh, boleh-boleh saja. Apa boleh menerima komuni 2 kali? Boleh saja kalau di dalam misa yang kita ikuti secara penuh. Itu bisa ya. Jadi sampai dengan 2 kali di dalam 1 hari boleh. Asal penuh, Pak ya. Ya, asal ikut misanya penuh ya toh. Jadi bukan datang misa waktunya mau komuni minta lagi. Nah, itu enggak pantas seperti itu. Tapi kalau mengikuti misa secara penuh ya, dari pembuka sampai penutup ya. Dan biasanya karena contoh misalnya ya toh, kita ikut misa arwah. Jadi setelah hari Minggu di gereja ikut misa yang biasa jam 8 pagi ya. Terus misalnya Minggu sore ada misa arwah ya. Misa arwah yang kita ikuti yang kedua itu, kalau kita mengikuti dengan penuh, kita boleh menerima komuni di misa arwah yang kedua itu.
Itu maksimum 2 kali. Maksimum 2 kali. Kasus-kasusnya seperti itu biasanya. Di dalam misa yang lain ya. Ya. Nah itu ya, jadi bukan menjadi penghalang ya. Iya, iya, untuk iya. misa bersama dengan keluarga. Bisa banyak cara. Kalau Pak Hanjaya gimana? Mengalami suka dan duka apa Pak selama 11 tahun ini Pak menjadi asisten imam? Seperti Pak Albert, sukanya lebih banyak. Sukanya banyak ya? Sukanya lebih banyak, ya tentu tadi yang seperti Pak Albert, kadang-kadang kita kalau istilahnya kita membawa tubuh Kristus, kita kirim ke sobat umat yang lagi sakit. Mereka tuh merasa bahwa dia betul-betul senang karena ini tubuh Kristus yang dia harus terima. Karena dia keterbatasan nggak bisa ke gereja. Dia begitu senang. Senang sekali. Kalau mengenai ini. Kalau keluarga Pak, protes nggak Pak? Selama ini nggak pernah protes. Nggak pernah protes. Nggak pernah protes. 11 tahun nih Pak ya? 11 tahun nggak pernah protes. Nah, istri aktivis sendiri di gereja. Biasanya belum pada waktu Pak Hanjaya tidak jadi asisten imam, belum tentu istrinya juga tidak ngurusi hal yang lain. Ya, betul. Istri saya kebetulan juga ngurusin yang di sini, tapi yang dilihat di lainnya. Nah, luar biasa nih keluarganya suami istri melayani di gereja ini ya. Iya, iya. Yakobus ini gereja yang luar biasa. Banyak sekali keterlibatan umat di gereja. Melayani di bidang ini, di bidang itu luar biasa. Ini gereja yang hidup. Jadi sobat saya ini harus bangga punya gereja yang luar biasa. Keterlibatan umat, partisipasi umat dalam kehidupan menggereja kita ini sangat bisa dibanggakan. Oh, luar biasa. Bersyukur ya. Bersyukur. Sangat artinya bersyukur. Kita bisa punya 142 yang terdaftar ya sebagai AI. Wah, bukan jumlah yang sedikit ya Pak ya. Iya. Nah, syaratnya menjadi AI itu sendiri apa Pak? Apakah harus sudah berkeluarga atau anak-anak seperti Sinyo kita Valen itu bisa? Gimana Pak mengenai syarat-syaratnya? Ya salah satu pasti tadi umur. Tadi kalau seperti Valen mungkin sementara dia belum waktunya. Karena di Yakobus ini setahu yang kapan hari itu adalah 35 ke atas. 35 ke atas. Ya. Lalu ya pasti ya harus sudah dibaptis Katolik kan harus. Betul. Kemudian sudah terima komuni pertama. Dan yang paling penting adalah juga harus sudah krisma. Kemudian dia sebagai memang teladan umat. Teladan umat, sehat jasmani rohani, mau menjadi asisten iman, betul-betul berkomitmen. Itu salah satu ya kira-kira syarat-syaratnya. Kalau menikah tidak harus ya Pak ya? Menikah tidak harus. Tidak masalah. Single man juga bisa. Oke. Iya. Memenuhi 5 syarat itu tadi belum tentu juga akan bisa menjadi asisten imam ya. Betul. Ya. Nanti kan Romo menentukan. Dan Romo juga menerima masukan ya. Ada seperti kayak begitu. Dan ya itu tadi yang komitmen untuk melayani itu harus mau. Nggak bisa misalnya saya mau jadi asisten imam tapi saya hanya mau membagi komuni di gereja saja. Melayani orang sakit saya nggak mau. Melayani orang mati saya apalagi saya nggak mau, saya takut. Nah, itu nggak bisa. Nah, ya memang gini, tidak semua orang itu berani pelayanan orang mati, apalagi pelayanan tutup peti ya. Nah, itu masih ada orang yang takut ya melihat jenazah itu masih ada. Nah itu kalau memang ada yang seperti itu kami bisa dampingi ya di awal ayo sama-sama ya toh, mari kita biasakan. Ini cuma masalah kebiasaan saja. Masalah kebiasaan. Lama-lama kalau sudah biasa juga enggak masalah. Kadang tuh saya dengar itu kalau ada yang takut jong gitu Pak. Nah itu apalagi berhubungan dengan kematian nih kan. Kita sebagai orang Katolik meninggalkan semua itulah itu. Itu sudah harus kita tinggalkan. Pada waktu kita menerima baptisan kita hanya jong kepada setan saja. Nah itu. Oke.
Nah, gitu sobat saya ya, kita sudah mendengar banyak hal, sharing pengalaman mengenai asisten imam itu sendiri. Dan sekarang mungkin saya beri kesempatan Pak Albert dan Pak Anjaya mungkin bisa memberikan pesan-pesan terakhir Pak kepada sobat saya supaya mereka ya semakin mengerti apa itu asisten imam ataupun supaya mereka semakin kepingin dan rindu untuk mulai melayani menjadi asisten imam. Monggo. Pak Anjaya dulu. Pak Anjaya dulu. Pak Anjaya dulu. Anjaya dulu. Kalau pesan saya kepada teman-teman, sobat-sobat saya, jadi asisten imam itu enak. Kita perlu enak. Kita harus ingat bahwa sekarang kita melayani, membantu asisten imam. Tentunya kita juga memberikan komuni atau membawa tubuh Kristus kepada umat yang sakit. Karena menurut Pak Albert, kita romo kan terbatas. Suatu saat kita sendiri akan jadi tua. Menjadi tua. Kalau tidak ada asisten imam yang membantu, kita suatu saat juga tidak akan menerima tubuh Kristus. Jadi kita kalau bilang, ya saya hanya berpikir bahwa sekarang saya bisa membantu romo selain di gereja, membawa hosti, membawa tubuh Kristus kepada orang sakit. Itu hanya berpikiran bahwa suatu saat kita juga akan tua. Itu aja. Jadi monggo sobat-sobat saya masih ada, mumpung masih kita bisa bertugas, kita bisa mempunyai waktu, monggo, nggak sulit jadi asisten imam. Oke, terima kasih Pak Anjaya masukannya dan yang luar biasa. Kalau Pak Albert, silakan Pak Albert. Kalau dari saya, mungkin saya mewakili teman-teman, saya mau menyampaikan terima kasih atas support dari sobat saya kepada kami para asisten imam di Paroki Santo Yakobus ini. Sudah banyak sekali dukungan-dukungan yang kami terima ya. Sudah banyak sekali bantuan-bantuan yang kami terima. Ya banyak sekali. Misalnya kami diminta pelayanan orang sakit. Pak Anjaya, ayo saya jemput aja. Nah ini bentuk dukungan terhadap tugas-tugas kami atau untuk melayani orang sakit ini kadang-kadang kami datang ke rumah juga disambut keluarga dengan baik sekali ya itu merupakan dukungan terhadap tugas-tugas kami semua dan kami sangat berterima kasih dan kami sampaikan itu kepada sobat saya. Rasa syukur dan terima kasih atas dukungannya. Betul, Pak Albert. Oke, terima kasih buat kesediaannya dan pengorbanannya Bapak Albert dan Pak Anjaya untuk boleh hadir terima kasih di podcast rumah saya ini. Nah, sobat saya sudah dengarkan mengenai asisten imam dan jangan lupa kita mau bersama-sama untuk boleh terlibat di dalam paroki melalui setiap segala pelayanan kita. Baik itu sebagai asisten imam ataupun yang lain. Jangan pernah capek untuk boleh melayani Yesus di dalam gereja kita. Oke, saat ini teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan share konten kita ini. Semoga kita semakin semangat untuk boleh mewartakan kabar sukacita. Mari saya pamit kepada sobat saya melalui kamera tengah. Ya, bye-bye.